Baru-baru ini ya, gue ngeliat salah satu postingan IG teman gue udah sekitar berapa minggu nggak buka IG, tiba-tiba ada postingan nge-share tentang sebuah grup yang bernama Fantasi Sedarah. Dan men, gila banget. Ini grup bener-bener binatang. Orang-orang tempat berkumpulnya orang sakit, yang menurut gue tuh sakitnya tuh udah di level nih kayaknya orang nih harus dibasmi. Gue ngeliat tuh bener-bener kayak shock gitu lah. Shock itu dalam artian tuh kita udah speechless. Menurut gue ya, ini penting banget kita bahas ya. Itu urgent banget. Kenapa? Fantasi Sedarah itu adalah grup sharingnya orang-orang yang menyukai ke anak kandungnya sendiri ya. Otomatis ini para pria gitu. Dan lebih gilanya lagi, isi membernya ada 32.000. Lu bayangin nih, 32.000. Itu gua nggak tahu, itu udah selevel tuh udah satu kecamatan kali ya. Satu kecamatan itu isinya orang-orang gila, orang-orang sakit yang menurut gua tuh kadarnya udah nggak bisa disebut sebagai orang tua lagi ya. Udah nggak bisa disebut sebagai manusia lagi, bahkan nggak bisa disebut sebagai binatang. Kenapa binatang itu lebih lebih bisa protek ngelindungin keluarganya? Jadi mereka ini levelnya udah di bawah binatang sih menurut gua. Jadi isi grup ini tuh nggak hanya pria ya, itu okupansinya adalah ayah, seorang suami, seorang orang tua, bisa jadi sebagai om. Jadi ya buat lu semua cewek-cewek ya, para istri, calon istri, atau bahkan udah jadi seorang bapak ya, lu harus hati-hati karena banyak sekali monster dan predator ini di sekeliling lo dan lu harus benar-benar aware. Dan terkhusus ya buat para calon istri atau seorang istri, lu harus benar-benar background checking lagi ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena di luar sana ya banyak banget cowok-cowok yang secara kelihatannya mungkin normal ya, mungkin dia kerja ya, mungkin dia nikah, mungkin dia punya anak, tapi di dalam pikirannya kita nggak tahu. Bisa jadi dia punya kerusakan fatal, kerusakan mental yang fetishnya tuh ke anak-anak ya. Ini tuh grup udah lama dibikin. Nggak mungkin tiba-tiba dalam satu hari, sebulan, 2 bulan, nggak mungkin langsung 32.000. Terkhusus buat cewek ya, kita harus tahu nih. Gue ini ngomong belak-belakan aja ya. Ini dari hati gue yang paling dalam, lu jangan pernah merasa aman. Itu dulu yang lu harus tanamkan. Kalau dihukum ada azas praduga nggak bersalah, kalau menurut gue sih sekarang lu harus paranoid, harus paranoid. Mungkin kalau sekitar 100 orang gitu ya di dalam grup itu mungkin gue masih oke lah. Ya berarti dia emang ada penyimpangan gitu kan. Tapi ketika gue ngeliat 32.000, artinya bisa jadi kita pernah bersinggungan, pernah ngobrol, atau bahkan dia pernah nyentuh anak lu atau dia pernah nyentuh keponakan lu gitu. Ternyata gue kulik-kulik ya, ternyata dari Journal of Sexual Abuse itu sebagian besar pelakunya itu pernah mengalami pelecehan seksual dia alami waktu kecil ya. Mereka yang terkena trauma ini mereka tumbuh tanpa rasa healing, tanpa ada pengobatan mental dan klinikal ya. Dan akhirnya tuh mereka ngeluarin sakitnya ke generasi selanjutnya. Dan yang bikin lebih seram ya, mereka tuh adalah orang-orang normatif yang ada di depan publik. Orang-orang yang mungkin bisa jadi kalem ya, sopan, ibadah, tapi di dalam dark pikirannya dia, mereka itu menyimpan fantasi soal anak mereka sendiri, soal keponakannya sendiri. Jadi setelah beberapa riset yang gue lakukan, kebanyakan ada beberapa gejala-gejala yang lu bisa prevent, lu bisa deteksi dari dini. Yang pertama, pria-pria seperti ini terlalu fokus ke fisik anak ya, apalagi yang cewek yang menurut dia itu tuh yang dia ngelihat kebanggaan anak itu bukan dari kepintarannya, dari treatnya, tapi lebih ke fisiknya. Jadi kalau lu dengar ya suami lu atau calon pacar lu atau calon suami lu itu muji anak-anak itu kayak muji cewek-cewek di TikTok, itu udah pasti red flag. Yang kedua, dia tuh suka gendong-gendong atau peluk anak kecil dengan durasi yang nggak wajar. Anak itu kan butuh pelukan buat kasih sayang. Tapi kalau pelukannya aneh, tangannya nggak stay di tempat yang wajar, nah itu juga red flag. Terus dia juga misalnya ngatur cara anak lu berpakaian gitu ya. Misalnya, kamu nggak boleh pakai celana pendek, nanti ayah nggak tahan gitu. Nah ini akan serem ya. Tapi kalau misal lu normalisasi ini sebagai bentuk candaan ya, menurut gue lu harus coba gitu, lu coba pikirin lagi deh. Dan selanjutnya tuh dia kayak overprotective tapi agak creepy gitu, agak menyeramkan ya. Bukan kayak ayah yang sayang ya, tapi kayak cowok-cowok yang lagi posesif ke pacarnya. Dan biasanya tuh mereka tuh punya dua wajah yang berbeda ya. Ya, itu kita bisa lihat dark side itu tuh saat dia sendiri nih. Nah, ini mungkin kita akan bahas gimana kita bisa detect orang-orang ini saat dia nggak ada di pantauan kita. Buat ngedetect ini, lu harus benar-benar menyelam ke bagian
liang terdalamnya dia. Yang pertama lu harus lihat history pornonya. Cowok-cowok tuh kan kebanyakan tuh udah banyak kecanduan pornografi. Jadi ketika dia terlalu banyak nonton, dia akan menaikin level-level fantasinya sampai dia merasa itu udah nggak mati rasa lagi. Mungkin dia nonton porno tuh yang normal ya, terus dia lanjut ke yang lebih keluarga lingkungannya ya, yang tabu, yang apa gitu kan, sampai berakhir ke incest. Mungkin at some point dia udah mati rasa nih dengan incest gitu ya. Mungkin dia akan cari story-story fantasi kepada anak. Kalau lu nemu nih porno-porno atau bokep ini di handphone atau di laptopnya dia, gue bilang sih 99% dia fix. Yang kedua, lu tes empatinya ya. Lu cerita mungkin dari salah satu berita pelecehan anak, lu lihat reaksi dia. Kalau dia bilang mungkin tergantung kondisinya ya, bla 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 ya, yang menjawab dia seolah-olah tuh denial atau avoid, ini udah pasti red flag. Gak mungkin cowok normal tuh ngebela hal-hal yang seperti ini. Malah dia bakal jijik ya, dia bahkan males buat dengerin. Terus lu juga bisa lihat dia cara ngedeketin anak kecil ya. Lu lihat dia interaksinya sama ponakan lu gimana, sama anak tetangga lu gimana, normal atau ada yang mungkin vibe-nya lu kayak merasa kurang nyaman atau creepy. Terus lu buka obrolan soal boundaries ya. Jadi menurut jurnal ini, lu tanyain sesuatu yang menurut lu tuh nggak wajar yang dilakukan oleh ayah ya. Misalnya kayak, menurut kamu wajar nggak sih kalau ayah itu tidur satu ranjang sama anaknya yang berusia 10 tahun? Terus lu denger tuh jawaban dia gimana. Kalau dia jawab ya mungkin kayak denial gitu ya, mungkin kayak ya nggak apa-apa, kan anak sendiri. Nah ini juga mungkin salah satu tanda-tanda yang mungkin lu harus perhatikan gitu. Dan selanjutnya lu bisa bikin fake skenario versi lu sendiri ya, buat ngetes dia apakah dia step in ya, apakah dia enggak. Selanjutnya lu juga bisa pasang CCTV di rumah. Jadi lu nggak harus kasih tahu suami lu ya, pasang aja, lu akan kelihatan tuh realnya dia gimana, genuine-nya gimana. Dan di jurnal ini juga bilang bahwa lu juga harus ajarin anak lu tentang sentuhan baik dan sentuhan buruk. Jadi anak kecil tuh harus tahu ya, nggak semua pelukan ya, nggak semua sentuhan itu baik bagi mereka. Ada hal yang boleh dan hal yang nggak boleh. Lu mikir ini mungkin berlebihan, tapi enggak bro. Karena banyak korban incest itu mereka tuh takut ngomong, takut sharing. Dan ketika mereka ketakutan seperti itu, biasanya tuh kalau nggak ada treatment yang benar-benar secara medis ya, itu dia akan membawa trauma ini sampai dia meninggal. Jadi lu jangan sampai lu bersikap terlalu longgar, anak lu, ponakan lu atau siapapun itu akan memiliki masa seperti di neraka di hidup nih. Mungkin mereka bingung ya buat cerita, kadang mereka malah diancam supaya jangan cerita. Dan yang mungkin yang lebih gila lagi, mungkin ada ibu yang nolak percaya karena dia mungkin lebih pilih suaminya daripada anaknya sendiri. Gimana kalau misalnya lu udah nemuin nih, lu udah deteksi, ternyata dia confirm ya, dia adalah seorang predator. Yang lu harus lakukan adalah lu bertanya kepada ahlinya, minta bantuan dari ahlinya, apakah itu dari psikolog ataukah itu dari psikiater, untuk bagaimana nih cara buat nyembuhin orang ini agar kita bisa stop korban-korban dari predator yang tidak manusiawi ini.